perbenturan ya, perbenturan antara si miskin dengan si kaya. Sejak zaman dulu. Dan itu, krisis itu tidak akan habis-habisnya. Jadi salah satu bentuk krisis multidimensi ini adalah konflik status sosial yang berlarut-larut. Sudah ada penyelesaian, tapi penyelesaiannya nggak bisa tuntas juga. Krisis multidimensi yang kedua, ini berkurangnya sopan santun dan budi pekerti. Budi pekerti dalam apa? Dalam pergaulan. Sopan santun itu etika. Orang tua dengan orang muda bagaimana. Nah, ini sudah mulai luntur. Sudah terlihat mulai luntur. Mana yang dianggap dulu kurang santun, kurang sopan, sekarang bisa sebaliknya. Dianggap itu sopan. Nah, bagi sekalangan orang, ya, ini menganggap bahwa, waduh, ini kalau dibiarkan, sopan santun yang sudah mulai luntur, pekerti yang berbudi luhur, sudah mulai luntur, ya. Sehingga pergaulan begitu bebas, tanpa adanya sopan santun, ini juga bisa merupakan krisis. Ya. Kemudian, ada lagi ya, contoh adanya krisis yang beraneka ragam itu. Sering disebut krisis multidimensi. Nah, termasuk juga melemahnya kejujuran dan sikap amanah. Jadi orang-orang sudah mulai nggak jujur nih. Ya, jujur itu kan satunya kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan, itulah yang dilakukan. Ini sudah mulai luntur. Apa yang dikatakan, dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Jadi sifat-sifat kejujuran itu sudah. Kemudian juga ya, amanah. Amanah ini harusnya ya disampaikan yang benar. Tapi tidak diputar balikkan. Ya, sehingga kita kadang-kadang bingung, mana ini berita yang amanah, mana ini berita yang tidak amanah. Nah, itu sudah mulai lemas. Itu terkait dengan karena tadi ketidakjujuran. Kejujuran sudah mulai lemah, ya. Sehingga akhirnya ya sudah nggak amanah lagi. Ya, kita dibikin harus hati-hati, harus selektif. Mana ya yang berita yang amanah, mana berita yang tidak amanah. Ya, contoh lain yang berupa krisis multidimensi, ini mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Ditabrak. Jadi aturan-aturan hukum ini harusnya taat pada itu. Nah, aturan-aturan hukum itu dibikin abu-abu, dibikin terobosan hukum. Ya sudah mulai diabaikan. Yang penting menabrak, tapi tidak diapa-apakan. Nah, ini sudah muncul. Jadi ya, ada 4 contoh dari ya, bentuk krisis multidimensi. Bapak ulang, ya, konflik, ya, status sosial yang berkepanjangan, sopan santun yang mulai luntur, kemudian ya melemahnya kejujuran dan sikap ya tidak amanah, dan yang terakhir mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum, ya ditabrak itu ketentuan-ketentuan hukum demi kepentingan
kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok-kelompoknya. Jadi minimal ada 4 hal yang termasuk dalam multidimensi. Nah, sekarang adanya krisis yang multidimensi itu dari mana asalnya? Ternyata krisis multidimensi itu antara lain contoh yang 4 tadi, ya, status sosial yang berkepanjangan, sedang melemahnya budi pekerti luhur, kemudian aturan hukum ditabrak, terus apa lagi tadi selain itu? Melamahnya kejujuran. Nah, yang sudah memutarbalikkan fakta. Jadi fakta diputarbalikkan, aturan hukum ditabrak, status sosial konfliknya enggak selesai-selesai. Nah, lunturnya budi pekerti. Nah, kalau kita lihat, itu sumbernya dari mana sih? Kenapa kok multidimensi itu muncul? Nah, di sini munculnya ancaman yang berupa multidimensi itu sumbernya ada 9. Dari mana? Karena lemahnya penghayatan dan pengamalan agama. Jadi, ya pengamalan agama kadang-kadang stabil, kadang-kadang labil, naik turun. Nah, ini sudah mulai ya. Pengamalan dan penghayatan agama ini sudah mulai melemah. Juga karena ini sudah mulai tidak harmonis nih. Hubungan interaksi antara umat beragama. Di dalam antar umat beragama sendiri, itu interaksinya kurang harmonis. Jadi intra. Inter itu di dalam agama sendiri. Islam di dalam Islam. Kristen di dalam Kristen. Itu ada kurang harmonis tuh. Kemudian dibawa ke inter antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kalau intra itu di dalam, kalau inter itu antara. Nah, sumber multidimensi, krisis multidimensi, karena sistem pemerintahan yang terpusat pada pemerintahan pusat. Jadi sistem pemerintahan yang sentralistik. Otonomi ada, tapi tidak diberi kewenangan. Apa-apa dari pusat, sentral. Sedikit-sedikit ke pusat, itu urusan pusat. Nah, ini juga menimbulkan krisis multidimensi. Nah, sumber yang ketiga, ini karena apa? Karena tidak berkembangnya semangat kebinekaan. Nah, sudah mulai ya saya, kamu ya kamu. Semangat kebineka tunggal ikaan, kita berbeda dalam persatuan, bersatu dalam ini sudah mulai ini kurang bisa berkembang. Nah, selanjutnya sumber yang keempat, karena ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi apa? Munculnya ekonom-ekonom yang sering menabrak moral. Yang penting kaya, yang penting saya tidak rugi. Itu sudah mulai adanya ketimpangan dari para ekonom yang bertentangan dengan moral. Nah, sumber krisis yang kelima, ini diakui atau tidak diakui, kita sering melihat para pemimpin ini tidak memberikan contoh keteladanan. Akur misalnya. Ini tidak mau akur ini para pemimpin. Jadi, ya karena tadi nggak jujur, dia apa yang dia katakan, dia tidak lakukan. Apa yang tidak dikatakan, dilakukan. Ya bagaimana yang di bawah mau meniru
keteladanan. Nah, ini sumber juga itu, ya, sumber malapetaka itu, sumber bisa krisis multi. Kurangnya keteladanan, dia bisa saja dari dosen, ya, yang kurang keteladanan sehingga mahasiswa meniru. Ya, ini karena ini skupnya negara, ya para pemimpin, sehingga ada istilah itu dulu populer, ya, guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Ya, kalau gurunya tidak memberikan contoh keteladanan yang bagus, ya murid-muridnya akan lebih tidak bagus lagi. Itu penyebabnya, ya, sumbernya. Nah, sumber, ya, krisis multidimensi yang dari dalam negeri ini penegakan hukum yang tidak berjalan. Ini para penegak hukum kadang nggak terima ini, tapi kenyataannya seperti itu. Ya, mereka membela diri, hukum sudah ditegakkan, Pak. Yang tidak ditegakkan itu keadilan. Nah, ya sama saja, ya, hukum keadilan. Intinya bahwa penegakan hukum yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan warga. Ya, kemarin pada waktu di kelas Anda atau di kelas tetangga Anda mengatakan bahwa ya, kalau pencuri ayam kres langsung dihukum, ya, tapi kalau koruptor ya, hukumannya ringan. Nah, itu kenyataan itu. Nah, ini juga menyebabkan timbulnya krisis multi karena ada penegakan hukum yang tidak berjalan secara adil. Ya, itu 6 sumber. Lah yang 3 apa? Yang 3 karena ketidakmampuan budaya daerah menangkal budaya asing. Ya jelas, budaya daerah itu kan dilihat dari alat-alatnya saja tradisional. Pakaiannya tradisional. Ya, kalah itu dengan budaya asing. Jadi kalau dibenturkan, orang akan memilih budaya asing karena modern. Budaya daerah kalah ini. Ini pasti tidak mampu ini. Lambat laun bisa jadi ya krisis dan lama-lama punah. Jadi sumber multi ini karena ya ketidakmampuan budaya daerah. Nah, juga ada ini Bapak ambil dari buku ya yang Bapak baca, buku nanti akan Bapak tugaskan kepada Anda paling tidak ya memegang dan membacanya. Meningkatnya prostitusi dan pornografi. Ya, karena ya begitu media buka bebas ini meningkat ini. Itu juga merupakan sumber krisis multidimensi. Ya, maka ada pemerintah daerah yang langsung menutup tempat-tempat prostitusi, menutup seperti DKI Jakarta itu juga dianggap berhasil ini menekan agar supaya prostitusi dan pornografi di DKI Jakarta ini ya, paling tidak berkurang. Nah, yang terakhir sumber krisis multidimensi yang 4 tadi, ya, di konflik sosial yang berkepanjangan, melunturnya ya, budi pekerti. Nah, ini melemahnya semangat konstitusi. Semangat konstitusi, ya, konstitusi dasar negara kita ini kan UUD 45 ini. Ada yang menginginkan ya, kembali ke UUD 45. Ada yang mempertahankan ya, amandemen lagi. Amandemen yang kelima. Ya, ini semangat untuk konstitusi mempertahankan UUD 45 sebagai ya, konstitusi negara sudah mulai melemah. Semua
ya, dengan argumentasi sendiri-sendiri. Nah, dari 9 ini ya sumbernya, maka muncul yang 4 tadi. Muncul yang 4 tadi. Ini mengingatkan saja, ya, melemahnya kejujuran yang tidak amanah, menabrak hukum. Nah, itu contoh yang krisis multidimensi. Ya, sampai di sini dulu. Kita buka pertanyaan. Izin Silakan. bertanya, Pak. Boleh. Siapa Anda? Namanya siapa? Saya Akmal, Pak. Oh, Akmal, yang orang Magelang ya? Akmal ya? Orang Banten, Pak. Oh, Serang Banten. Bentar, Pak. Ya. Pandeglang, Pak. Saya Pandeglang. Oh, Pandeglang. Ya, gimana, Mas Akmal? Tadi Bapak telah jelasin. Jadi salah satu dari krisis multidimensial adalah krisis yang mengancam persatuan dan kesatuan adalah mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Nah, yang sekarang kita rasakan nih, kemarin hari ini aja, Pak. Jadi hari libur itu di hari nasional, hari Maulid Nabi ini diundur. Nah, saya mengkaitkan dengan mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Yang saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Salah, ya, karena ini kan mengkaitkan dengan mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Terkaitkan juga dikarenakan hari libur atau hari nasional itu kan sudah diatur dalam undang-undangan. Saya baca di Google, saya artikel ini katanya pasal 85 UUD 13 tahun 2003. Nah, ini berarti kan tidak secara langsung ini mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini, begitu, Pak? Ya. Terima Oke, kasih, Pak. yang pertama dilihat dari prosesnya, yang kedua dilihat dari isinya. Ya. Yang prosesnya, apakah ketentuan itu bisa dirubah? Ya. Kalau merubahnya, ya, tentunya tidak melanggar hukum. Kalau merubah, nabraknya hukum. Nah, ketentuan yang mengatur tentang hari libur diatur oleh siapa? Nah, kalau itu merupakan keputusan bersama, maka ya yang membatalkan juga harus keputusan bersama. Kalau itu hanya diatur oleh salah satu lembaga, maka lembaga itu punya kewenangan untuk mengganti aturan itu. Ya, yang jelas tidak boleh ya aturan itu dibuat oleh yang lebih atas, tapi yang membatalkan yang lebih bawah. Itu salah prosedur. Ya. Yang kedua, isi aturan itu ya ini terkait dengan hari libur. Ya. Kalau isinya itu menghilangkan hari libur, itu tidak boleh. Yang tadinya libur kok tidak diliburkan, ya, tidak boleh. Tapi kalau menggeser boleh. Jadi dilihat dari konten isinya, ya. Jadi dilihat dari konten isinya itu ya, tidak menghilangkan, dilihat dari prosedurnya juga ya, hal itu dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Nah, yang jadi masalahnya ya, kenapa kok ada perubahan? Nah, itu yang perlu dilihat. Ya. Asbabun nuzulnya kenapa berubah? Nah, ini. Nah, selama itu tidak ada penjelasan kenapa itu berubah, ya orang selalu bertanya-tanya. Jadi harus dijelaskan kenapa berubah. Nah, ini yang belum dijelaskan oleh pemerintah. Sehingga akhirnya orang boleh mengira-ira, oh mungkin karena ini, oh mungkin karena itu, oh mungkin karena ini dan itu. Itu ya. Mas Akmal, nampaknya Anda jeli, sudah membaca. Apakah Anda membaca alasan kenapa perubahan? Ya, saya baca, Pak. Salah satunya itu katanya mengurangi mobilitas. Nah, saya masih tanya-tanya ini, soalnya kan maupun kita mau hari libur mau enggak, mobilitasnya kan sama saja gitu, Pak. Makanya maksud saya harinya diundur atau tidak
maksudnya kan sama saja gitu Pak mobilitasnya. Nah, saya janggal seperti ini. Yang satu alasan ini katanya mengurangi, katanya diharapkan bisa mengurangi mobilitas ini pokoknya Pak. Ya pasti Ya, kurang janggal. mobilitas mungkin aktivitas ya arahnya, sehingga itu penafsirannya bisa berbeda-beda. Mengurangi mobilitas dalam artian aktivitas. Mobilitas aktivitas kalau itu tetap hari Selasa, Senin dikhawatirkan banyak ASN yang bolos, sehingga ya tidak bisa membendung. Pabrik-pabrik juga begitu, otomatis. Ya, jadi mobilitas aktivitasnya diperkirakan akan banyak orang yang ya, berkurang. Itu ya. Oke, siapa di belakang Mas Akmal? Terima Ada kasih lagi? Pak atas jawabannya Pak Toto. Oh iya, Mas Akmal dari Pandeglang. Ini kamu masih di Pandeglang? Iya Pak, betul. Katanya ya akan segera dibuka offline ya. Ini tunggu saja keputusan dari pimpinan kapan kita bisa jumpa ya. Jumpa dosennya, jumpa teman sejawatnya ya. Ya, ada lagi di belakang Mas Akmal? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Siapa kamu? Anissa Aprilia Andini. Oh, nomor yang NIM si pen Pancasila di kelas A ya? Bukan Pak. Oh, ada Beda. Anissa 2. Iya. Anissa Ini yang mana ini? NIM 061. Kamu tinggal di mana, Nis? Di Blora Pak. Oh, orang Blora. Ya. Gimana? Orang Blora. Mohon maaf Pak, izin bertanya terkait dengan materi atas pemaparan yang sudah Bapak jelaskan di PPT padat slide yang ketiga. Nah, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi krisis multidimensi adalah kan krisis yang mengancam persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang itu saya sering mendengar dengan isu radikalisme yang tersebar di masyarakat. Nah, apakah radikalisme sendiri itu juga termasuk dengan krisis ancaman multidimensi? Kan karena radikalisme sendiri itu pada dasarnya kan masalah politik ya Pak, dan ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau kriminal atau ekstrim gitu Pak. Ya. Baik Pak. Ya, radikalisme ya memang ya salah satu faktor yang menyebabkan adanya krisis, tapi bukan bersumber dari dalam negeri. Ya, jadi istilah radikalisme ini ya antara lain contohnya dengan mempersenjatai ya kelompok-kelompok kriminal seperti yang di Papua itu termasuk ya sumber multidimensi, tapi bukan dari dalam negeri, itu dari luar negeri. Ya, jadi radikalisme itu ya, sumber krisis dari luar negeri. Itu. Oke, ya. Bagus, ini sudah ada 2 penanya. Pak, terima kasih. Pak. Oke. Ya. Kita coba lanjutkan lagi. Ya, tadi sampai pada slide lepas dari ketiga. Ya, kemudian kita masuk ke slide yang kelima. Ini, nah kita melalui slide berikutnya. Yang dari luar negeri ini. Pengaruh globalisasi. Ya, tembok penghalang di antara negara satu dengan negara lain ini sudah tidak ada lagi. Dulu istilah ada tembok Cina, ya, tembok Jerman Barat, Jerman Timur. Tidak ada lagi tuh. Dengan adanya globalisasi ini bisa saja ya, pengaruh-pengaruh paham di luar ya, ini tidak terbendung ini. Sehingga persaingan ya, antara bangsa yang ingin masuk ke Indonesia dengan bangsa yang mana Eropa, Asia, ini sudah nggak bisa dibendung lagi nih. Ya, mereka bersaing gimana caranya bisa tembus. Ini juga merupakan ya, sumber dari krisis yang multidimensi tadi. Nah, karena ini mereka saling ingin berpengaruh ya dengan berbagai macam cara, ya, maka semakin kuatnya intervensi kekuatan global ini, maksudnya kekuatan asing ya,
Jadi kekuatan asing dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Gimana agar supaya kebijakannya menguntungkan? Nah, ini ya karena pengaruh global tadi, sudah tembok penghalang itu sudah nggak ada itu. Kita bisa masuk ke negara lain bisa bebas, ini perdagangan bebas. Tapi sebaliknya hati-hati, ya, yang luar negeri pun ingin masuk ke kita. Lah ini mau tidak mau itu merupakan sumber ancaman juga. Apakah bisa dihalangi? Tidak boleh ya. Ini sudah globalisasi sistem. Kemarin Pak Rektor dalam kuliahnya eranya sudah era apa ya? Era industrialis, era 4.0 sudah era hilangnya kemapanan. Nah, ini dirasakan atau tidak dirasakan ya karena kita merupakan bagian dari belahan dunia, maka belahan dunia tadi ingin masuk ke kita. Ya. Jadi kalau dilihat ya ada 11 sumber ancaman, yang 9 dari dalam negeri, yang 2 dari luar negeri. Yang dari luar negeri apa? Ya globalisasi, persaingan. Dan yang kedua, ya, karena semakin kuatnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Ya, nah ini kalau apakah kita harus lena? Apakah harus kita biarkan krisis itu? Apakah mau berlalu atau akan tetap? Ini ada beberapa solusi. Solusinya kalau dikelompokkan ada 3 ini. Yang pertama, membangun pemahaman tentang pentingnya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada kata-kata pentingnya. Membangun pemahaman tentang pentingnya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kalau pilar itu kan penyangga. Rumah bisa kokoh kalau ya, ada penyangga. Ya. Umumnya penyangganya itu 4. Kursi juga 4. Kalau 3 Pak, sekarang ada kan kursi berkaki 3, ya boleh saja. Tapi ya umum itu 4 pilar. Itu harus penting itu. Yang kedua, memantapkan persatuan dan kesatuan nasional sesuai dengan amanat TAP MPR nomor 5. Kalau yang di atas TAP MPR nomor 6 ya. 2001, kalau yang nomor 2 kita ya melaksanakan amanat TAP MPR nomor 5 tentang memantapkan persatuan dan kesatuan. Dan solusi yang ketiga, pemahaman visi Indonesia ke masa depan. Jadi visi Indonesia masa depan itu apa? Bagaimana penjabaran di alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk dan seterusnya dan seterusnya. Itu visi ini amanat TAP MPR nomor 7. Jadi inilah ya solusi-solusi untuk menghadapi 4 krisis multidimensi yang bersumber dari 11 hal, yang 9 dari dalam negeri sumbernya, yang 2 ini solusinya. Nah, sekarang kita coba lihat membangun pemahaman tentang pentingnya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 pilar itu apa saja? Yang pertama, kita harus memahami bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Ya. Tanamkan itu, dasar negara kita Pancasila. Jadi negara punya dasar, negara punya konstitusi, negara punya bentuk, negara punya semboyan. Ini ditanamkan. Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin dijelaskan apa makna Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai dasar negara dimaknai bahwa semua penyelenggara negara harus berpedoman pada Pancasila dalam menyelenggarakan negara. Nah, bisa juga diartikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu dimaknai bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan. Nah, ini tidak mengulangi kuliah lagi ya. Jadi sudah ada dalam pertemuan yang kedua atau yang ketiga. Pilar yang kedua, negara kita itu punya konstitusi, hukum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis kita ini UUD 45. Nah, ini tanamkan ini. Nah, yang ketiga, ya ini nanti ya di sini ya dia akan dijelaskan kenapa kok UUD 45 diamandemen. Amandemennya sudah yang keempat kali. Boleh enggak kalau diamandemen lagi yang kelima? Atau boleh enggak lah ya, kembali lagi ke aslinya. Aslinya ya dulu pernah ya, melalui dekret presiden kembali ke UUD. Nah, ini juga harus dipahami nih. Ya. Boleh perubahan, tapi perubahannya harus amandemen. Amandemen tadi hanya menambah pasal-pasal saja. Dan ada beberapa prinsip. Boleh merubah, tapi pembukaannya nggak boleh dirubah. Boleh mengamandemen, tapi alinea 1, 2, 3, 4 itu tidak boleh dirubah. Kenapa? Merubah pembukaan berarti merubah tujuan. Emangnya kenapa? Karena di dalam pembukaan itu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah ini ya. Pilar yang ketiga, NKRI. Ada ya di Jakarta itu NKRI harga mati. Dulu ada istilah begitu kan? Nah, ini harusnya istilah itu juga sampai ke Papua. Jangan hanya di Jakarta saja, ya, di negara timur ini harus yang mempunyai ya, tekad seperti itu bahwa NKRI harga mati, ya mestinya jangan hanya di daerah-daerah ya, DKI Jakarta dan sekitarnya, tapi juga daerah-daerah kita yang di sebelah timur. NKRI harga mati. Nah, NKRI itu bentuk negara yang cocok buat kita. Negara Indonesia Serikat nggak cocok. Yang cocok itu salah satu intinya tidak mungkin ada negara di dalam negara. Ya. Nah, yang terakhir untuk ya, pemahaman pentingnya 4 pilar itu ya tadi memang ya kita punya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Kita satu tapi dalam perbedaan. Itu bahasa Sanskerta tuh. Bhinneka Tunggal Ika. Ini ya salah satu solusi ya, dengan meningkatkan pentingnya pemahaman 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, solusinya pemantapan persatuan dan kesatuan. Amanatnya Pak, amanat TAP MPR nomor 5. Apa isinya? Yang pertama, terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa bersumber dari etika dan moral. Hablum minallah, hablum minannas. Terwujudnya sila persatuan sebagai landasan mempersatukan bangsa. Terwujudnya penyelenggara negara dalam mengelola negara kemajuan bangsa. Jadi bangsa kita ini yang majemuk, ya para penyelenggara negara ini harus berorientasi ke sini.
Ya, jangan hanya mementingkan sukunya saja, jangan hanya mementingkan agamanya saja. Tapi kita ini majemuk. Maka ya, para penyelenggara ini harus orientasinya ke sini. Nah, yang keempat, tegaknya sistem hukum. Jadi hukum ditegakkan. Ya, visinya walaupun langit itu akan runtuh. Ya, walaupun berbagai ancaman ada, tapi hukum ini harus tetap tegak. Jadi ini ya 4 hal yang terkait dengan memantapkan persatuan. Kesatuan nasional akan mantap jika ya, agama dan nilai-nilai bersumber dari ini sudah terwujud. Jika sila persatuan ini merupakan basis ya, dari mempersatukan bangsa. Jika para penyelenggara negara ini memahami bahwa negara kita ini majemuk, dan yang keempat, tegaknya sistem hukum. Nah, ada lagi 4 berikutnya. Ini mempersatukan kesatuan, membaiknya sistem perekonomian, membaiknya sistem politik, terwujudnya proses peralihan kekuasaan yang aman, yang demokratis, ya, bukan kudeta, bukan perebutan kekuasaan secara tidak legal, ya, kudeta. Tapi di sini ya, boleh berpindah kekuasaan, tapi harus secara demokratis. Nah, ini ilmu politik itu, ilmu mempertahankan atau merebut kekuasaan. Boleh kekuasaan berpindah, tapi harus dilakukan secara demokratis. Dan yang ke-8, terselenggaranya otonomi daerah yang adil. Ada yang merasakan bahwa otonomi daerah urusnya serapan anggaran, ini ada ketimpangan. Sehingga ini juga diharapkan bahwa tidak terjadi lagi. Jadi otonomi daerah ini ya, ada proporsional ya, dan profesional. Nah, sampai di situ dulu. Ya, ada 2 upaya. Ada yang mau ditanyakan? Meningkatkan pemahaman ya, 4 pilar dan kesatuan ada 8. Silakan, ada? Pak, saya izin bertanya. Boleh, coba kamu. Saya device dari nanti NIM 107. Saya ingin bertanya mengenai yang poin nomor 6 tadi, terwujudnya sistem politik. Nah, Bapak tadi menjelaskan bahwa itu kan penetapan persatuan dan kesatuan nasional sesuai dengan TAP MPR. Nah, terus Bapak juga bilang, nah itu sebagai solusi. Terus, kalau misalnya dilihat-lihat sekarang kan sistem politik di Indonesia tuh lagi kayak apa ya Pak ya? Sebenarnya nggak sekarang sih, dari dulu juga masih banyak korupsi. Terus kayak kemarin juga sempat heboh salah satu perwakilan rakyat kayak yang masalah bansos itu, Bapak pasti tahu. Terus gimana sih Pak? Menurut Bapak ini gimana? Kan kata Bapak itu solusi, tapi sekarang sistem politik di Indonesia lagi seperti ini. Gitu. Makasih, Pak. Ya, sistem politik kita ini kan tadi dikatakan ya, yang dimaksud dengan politik itu apa sih? Ya siasat. Siasat untuk mempertahankan kekuasaan atau sebaliknya. Ya, siasat strategi untuk merebut kekuasaan. Di satu pihak ingin tetap berkuasa, di lain pihak ingin merebut kekuasaan. Itu pasti ada itu. Ya, pasti ada perbenturan seperti itu. Nah, ini mereka ya caranya ya adu argumentasi. Ya, yang satu ingin gimana caranya? Ya memberikan bantuan sosial sebanyak-banyaknya. Yang satu mengamati. Loh, bantuan sosial ini jatuhnya kemana? Ya, apakah seluruhnya ya sampai ke rakyat atau ada yang masuk ke kantong-kantong? Nah, ini ditemukan ya. Jadi antara ya, yang seharusnya dengan yang kenyataannya ini kan ada kesenjangan. Jadi ya boleh saja mempertahankan kekuasaan, boleh. Merebut kekuasaan boleh. Tapi ya itu harus secara
demokratis. Artinya apa? Rakyat yang berdaulat. Nah, sekarang tadi ya, coba ya yang digencar itu salah satu merebut hati bansos. Tapi dalam memberikan bantuan sosial ya, ini kan pasti terjadi kesenjangan. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Ya, kesenjangan apa yang seharusnya dengan apa kenyataannya. Ya. Nah, siapa yang harus melaksanakan? Ya tadi para pemimpin itu contohnya memberikan keteladanan dalam hal bansos, dalam hal ya, di luar bansos. Itu ya, Mbak. Mbak Ya, baik, siapa? Pak. Terima kasih. Nanti kamu tinggal di mana? Di Bali, Pak. Bali. Ya. Oh, kamu yang orang Bali itu ya? Iya. Kamu bisa saja besok ya mencoba ya memperbaiki sistem politik ya. Kamu bisa menjadi anggota legislatif, ya, anggota dewan. Tapi di kampus tidak boleh Anda menerapkan politik praktis, tidak boleh ya. Tapi kalau mempelajari tentang ilmu politik tidak apa-apa. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, permisi Pak. Boleh. Maaf sebelumnya saya off cam. Ya, gimana? Saya mau menyampaikan izin saya dan 16 orang anak Oh, lainnya. itu. Oh, ya. Silakan, enggak apa-apa, Bapak izinkan. Ya. Tidak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, silakan. Ya, bebas ya. Kita yang penting materi sudah sampai ke Anda ya. Jadi, Ya, Pak. menjelaskan itu kan hanya salah satu sistem aja. Sistem yang lain bisa baca sendiri atau tanya ke teman. Oke, silakan. Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak. Oke, ya. Bapak lanjutkan ya ke sini dulu. Ya, ini yang terakhir solusinya memahami visi Indonesia apa ini? Ya, sesuai dengan amanat TAP MPR nomor 7, pengelolaan kemajuan bangsa. Ya, coba hukum ditegakkan secara adil. Politik yang demokratis. Ekonomi adil dan produktif. Ini ya yang ada di dalam TAP MPR nomor 7 sebagai pemahaman visi Indonesia ke depan ini. Jadi sistem hukum yang adil, sistem politik, kan Polexosbud ini, politik, ekonomi, sosial, budaya. Intinya itu, Polexosbud politik, ekonomi, ini yang satu sosial budaya, hukum, dan pertahanan keamanan ya kalau diteruskan. Ya, selanjutnya ya ini sistem budaya. Kita akui bahwa ya, kita jangan sampai kalah saing dengan tenaga-tenaga asing. Ya, maka visi kita ini sumber daya manusia ini harus bermutu. Ya, mutu bisa dilihat dari tingkat pendidikan. Jangan berhenti hanya di SLTA ya, agar supaya Anda ya, bisa lebih bermutu, ya, punya daya saing, ya Anda harus paling tidak S1. Ya, Mbak Ratri dari Bali. Nah, yang ketujuh mempertahankan eksistensi dari ya integrasi bangsa. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak akan bertanya. Kapan krisis multidimensi terjadi? Ada yang tahu? Kapan krisis multidimensi terjadi? Nah, kalau Anda ingin tahu ya kapan terjadi krisis multidimensi, harapannya tadi ada yang tanya. Tapi karena tidak yang tanya, ya Anda bisa
menanyakan ke buku ini halaman 12 nih. Jadi terlihat enggak ini? Materi sosialisasi 4 pilar. Jadi Anda baca di halaman 12 sampai 18. Itu Anda bisa menemukan kapan terjadinya krisis multidimensi. Ya. Kemudian Anda bisa baca juga halaman 102 sampai 106. Ini isinya tentang tantangan-tantangan saat ini. Jadi ada ancaman, ada tantangan. Ancaman itu tadi multidimensi, tantangannya apa? Nah, ini di halaman 102 sampai 106, buku 4 pilar ini. Itu ya. Jadi itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sehingga yang praktikum juga tidak terlalu banyak ketinggalan. Ada? Kamu ada waktu untuk mencoba mencari kapan terjadi multidimensi. Mbak Anissa, Mbak Adila, Mbak siapa ini yang tadi dari Bali itu? Santri ya? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Kamu namamu siapa? Tantri? Siapa? Saya, Pak. Mm-hmm. Diva. Yang dari Iva ini yang di mana kamu tinggal di mana, Pak? Yang dari Bali. Oh, Iva. Diva, Pak, Diva. Diva. Kamu sekarang masih tinggal di Bali, Pak? Iya, masih. Oke, ya karena kamu sedang ya bergabung dengan Bapak dan mic Anda terbuka, ya, maka minta tolong Anda menutup pertemuan ini. Tapi sebelumnya beri kesempatan kepada temanmu yang hampir tembus 90. Jika ada yang bertanya, silakan Mbak Iva. Baik teman-teman, karena materi dan penjelasan Pak Toto sudah selesai, mungkin ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh, boleh. Siapa ini? Saya Akmal, Pak. Oh, orang Pandeglang, Mal. Iya, ingin menanyakan, Pak, apakah krisis moneter itu termasuk krisis multidimensial? Ya, Gitu, ya. Pak. Ya, kaitannya dengan ekonomi, ya. Krisis moneter, krismon, ya. Krisis moneter ini apa ini? Daya beli yang menurun, ya. Ya, karena ya waktu itu ya rupiah ya hampir tembus berapa ribu itu $1 itu, jadi krisis moneter. Ya. Akhirnya kan kita ya, cari pinjaman itu, salah satu mengatasinya kan itu, kita pinjaman untuk mengatasi krisis moneter. Ya. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Gangga, Ipa. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain mungkin. Jika tidak ada, bisa langsung ditutup ya Pak Toto. Ya, mohon silakan. Baik, untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.